Seorang bocah tampaknya menikmati hari-harinya dengan kepo apa yang dikerjakan sama pembantu baru yang bekerja di rumahnya. Namun lama-kelamaan dia merasakan sesuatu yang berbeda dan liar. Iya, film dengan judul Malaysia yang dirilis pada tahun 1973 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Nino. Hari itu ia sedang berduka atas kehilangan sang ibu yang ia cintai. Tidak hanya dia, ayah dan dua saudaranya juga ikut bersedih. Antonio dan yang paling kecil, Enzio. Antonio yang paling tua, sementara Nino di tengah-tengah. Semua orang berduka karena kehilangan sosok ibu, teman, dan bahkan seorang sahabat. Rencananya hari itu juga jasadnya akan dimakamkan. Lalat udah hinggap, udah gitu bola Enzo tidak sengaja mengenai lilin yang ada di sana hingga membakar kain putih yang digunakan ibu mereka. Beruntung tidak terjadi kebakaran hebat. Jasadnya dibawa keluar dan dikuburkan dengan layak diantar oleh orang-orang yang menyayanginya. Meskipun Nino umurnya masih terbilang muda, namun dia sudah tertarik dengan hal-hal yang begituan. Saat di pemakaman, pandangannya teralihkan dengan sosok tantenya yang memiliki bemper belakang yang cukup besar. Tentu aja dia penasaran gimana rasanya ya megang benda seperti itu. Tampaknya, apa yang ada di pikiran Nino menjadi kenyataan. Malahan, lebih baik dari itu. Saat perjalanan pulang di dalam mobil, dia duduk bertiga bersama tante-tantenya. Kala itu, dia tidak sengaja memegang kaki tantenya, atau lebih tepatnya di dekat paha. Namun tantenya tidak merespon. Jadi, dia mencobanya sekali lagi. Tantenya benar-benar memberikan lampu hijau padanya. Bahkan sampai masuk-masuk ke dalam, tantenya tidak marah. Enak banget anak ini. Sampai di rumah mereka mungkin tidak akan merasakan lagi kehangatan dan pelukan dari sang ibu. Namun saat buka pintu, mereka terkejut karena ada seorang wanita yang sudah ada di rumah mereka. Siapa dia? Ya, wanita ini bernama Angela. Angela datang ke sana karena sebuah agensi pembantu. Jadi sebelum ibu mereka meninggal, ternyata dia sudah memberikan instruksi pada Angela untuk menangani rumah jika ia sudah tiada. Dia tahu kalau Nino dan saudara-saudaranya masih membutuhkan sosok ibu. Bisa dibilang kalau Angela ini adalah teman jauh ibu mereka. Tidak butuh waktu lama, Angela beradaptasi dengan Nino dan saudara-saudaranya, termasuk ayahnya juga. Memasak, mencuci, menyiapkan baju, semua ia kerjakan dengan baik. Sampai-sampai ayah Nino tidak merasakan bedanya. Udah gitu Angela juga masih muda dan lebih cantik. Tentu saja ayah Nino punya pikiran yang aneh-aneh. Namun meskipun begitu, dia tetap menghormati dan menghargai istrinya yang baru aja dikuburkan. 1 minggu sudah Angela berada di rumah. Nino mulai merasakan daya tariknya. Dia juga cerita sama sahabatnya yang bernama Porcello tentang kehadiran Angela. Tentu saja hal-hal yang berbau begituan. Porcello merasa iri dengan Nino. Kalau saat dia jadi Nino, sudah pasti tiap malam dia akan mengunjungi kamarnya dan minta jatah darinya. Sampai suatu hari Nino mengalami kecelakaan kecil saat bermain bola. Pahanya kena beling hingga berdarah. Angela yang berat itu langsung ambil tindakan. Saat diobati, Nino merasakan hal yang luar biasa. Rudalnya bangkit dari kubur, namun Angela pura-pura tidak tahu supaya tidak terjadi hal yang buruk. Nino minta pada Angela untuk tidak memberitahu kejadian ini pada ayahnya. Jika tidak, bisa-bisa dia bisa kena gampar. Akibat luka tersebut, Nino mengalami demam ringan. Ayahnya minta untuk dibawa ke rumah sakit, namun Angela mengatakan kalau dirinya bisa merawatnya. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran Angela membuat mereka punya pemandangan yang bagus untuk dilihat. Tidak hanya ayahnya, Antonio dan Nino juga menyaksikan pemandangan indah saat Angela sedang bersih-bersih menggunakan rok. Di antara mereka bertiga, Nino lah yang paling ingin tahu banyak. Diam-diam dia masuk ke dalam kamar Angela melihat-lihat barang-barang miliknya. Selain merawat mereka berempat, Angela juga dibebaskan kalau dia mau pergi jalan-jalan. Saat itu tantenya ingin menawarkan bantuan mengurusi rumahnya. Namun ayahnya Nino tidak mau karena mereka sudah punya Angela. Padahal kalau dilihat-lihat lebih bagus bemper punya tantenya loh. Suatu hari saat Angela sedang beres-beres rumah, dia tidak sengaja melihat Nino sedang berada di dalam kamarnya, menyelipkan setangkai bunga mawar di baju tidurnya. Tentu saja Angela senyum-senyum sendiri. Dia tahu kalau Nino pasti ada maunya. Nino tidak ingin Angela dimiliki orang lain. Siapapun itu, termasuk anggota keluarganya, bahkan ayahnya. Bahkan, dia rela berkelahi dengan Antonio ketika dia tahu kalau saudaranya itu mencoba menjahili Angela. Antonio dan ayahnya adalah orang yang paling ingin ngebet mendapatkan cintanya Angela. Mereka berlomba-lomba supaya bisa mendekati Angela gimana pun caranya. Tentu saja apa yang mereka lakukan ini tidak luput dari pengawasan Nino. Supaya hal itu tidak terjadi, dia sengaja memecahkan kaca jendela toko milik ayahnya dan mereka pun gagal melakukan aksinya terhadap Angela. Pagi harinya polisi sudah berdatangan. Ayah Nino merasa kalau rumah mereka mau dimalingi orang. Padahal itu adalah ulah Nino. Usaha ayahnya untuk bisa berduaan dengan Angela tidak berhenti sampai situ. Hari itu Nino diminta mengantarkan beberapa kain pada tantenya. Padahal dia sedang belajar. Tapi karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Nino berangkat.
Di sana dia tidak sengaja ketemu sama Porcello. Jadi Nino mintanya untuk menunggunya sebentar di luar, sembari dia mengantarkan kain ini pada tantenya. Tante senang Nino datang ke rumahnya. Itu adalah kesempatannya menunjukkan sesuatu yang besar pada Nino. Sekalian mau coba kain yang diberikan oleh ayahnya. Padahal tantenya akan memperlihatkan gunung kembarnya, namun tiba-tiba Nino sudah tidak ada dan digantikan oleh Porcello. Ya, Nino tidak ingin ayahnya mengambil kesempatan pada Angela, makanya dia buru-buru pulang. Jadi kali itu yang menang banyak adalah Porcello. Semenjak kematian sang ibu, mereka jarang pergi ke rumah neneknya. Jadi hari itu ayah mereka mengajaknya ke sana. Tentu aja Angela juga diajak, karena jika tidak Enzio akan menangis. Padahal sebenarnya Enzio tidak mau ikut karena dia nggak mau cium nenek. Menurutnya neneknya itu bau dan dia tidak suka. Perkenalan sang nenek dengan Angela tampaknya tidak berjalan dengan baik. Sang nenek ternyata tidak suka dengannya. Angela hanyalah orang biasa dari golongan rendah, sementara mereka golongan dari atas. Ayah Nino berusaha meyakinkan dan menjelaskan pada sang nenek kalau Angela adalah pengasuh yang baik. Selain itu, dia juga bisa membuat anak-anak nyaman. Itulah yang paling terpenting. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, nenek tetap merasa Angela tidak pantas berada di dekat mereka. Nenek tahu kalau ayahnya Nino menjelaskan semua ini karena dia ingin menikahi Angela. Mendengar itu Nino tidak tinggal diam. Malam itu dia mengintimidasi Enzio. Dia mengingatkan tentang ibu mereka. Enzio lantas menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Angela datang untuk membantu namun sayang Enzio tidak mau. Yang dia inginkan hanyalah ibunya. Rencana Nino berhasil, tapi sepertinya Angela tahu kalau itu perbuatannya. Akibat kejadian itu Angela bahkan ingin pergi dari sana, namun Nino tidak mengizinkan. Nino tidak ingin Angela pergi dan Angela juga harus nurut apa permintaannya. Sepertinya Nino udah mulai berani di sini. Sama seperti Nino, ayahnya juga tidak mau menyerah begitu aja dan terus berusaha supaya dia bisa menikahi Angela. Tentu saja dengan dukungan dan persetujuan dari anak-anaknya. Jadi malam itu dia mengundang temannya yang berprofesi sebagai pastor untuk makan malam bersama, sekaligus menjelaskan pada anak-anaknya supaya mereka mau menerima dan mengizinkan Angela menikah dengan ayah mereka. Namun Nino tidak memperdulikan ucapannya. Dia malah asik sibuk mengobok-obok bawahan Angela hingga CD Angela copot. Ganas banget ya anak. Keesokan harinya Nino mendatangi Porcello di rumahnya. Namun dia malah disambut duluan oleh kakaknya yang bikin mermelek. Beruntungnya lagi, Nino diminta mengajarinya naik sepeda. Lalu Porcello datang dan Nino memberitahukan padanya untuk datang ke rumahnya sore ini. Dia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Ternyata mereka merencanakan mengintip Angela. Nyatanya, Angela sadar kalau dia sedang diawasi oleh bocil-bocil kematian. Dia tidak peduli. Angela lantas memperlihatkan keindahan pada mereka. Setelah dirasa cukup, Nino menyuruh Porcello pulang karena hari sudah mau malam. Sampai suatu sore, ayah Nino akan pergi ke rumah nenek minta restu kalau dirinya ingin menikahi Angela. Setuju atau nggak setuju, dia tetap akan menikahinya. Namun malam itu hujan badai, jadi ayah Nino tidak bisa pulang dan menginap sementara di rumah nenek. Kini di rumah tinggal Angela bersama anak-anak. Antonio juga izin jalan keluar ke rumah temannya. Sementara Enzio sebentar lagi akan tidur. Jadi malam itu akan menjadi malam yang panjang bagi Nino. Pas kebetulannya lagi listrik padam karena badai. Nino mengerjai Angela dan menakut-nakutinya menggunakan senter. Angela memohon padanya supaya menghentikan itu. Namun ada syaratnya. Angela harus membuka semuanya. Begitu udah polosan, mereka malah main kejar-kejaran hingga terjatuh di sebuah gumpalan kapas yang banyak. Dan akhirnya berujung permantapan. Asli dah, menang banyak ini bocah. Malam itu mungkin menjadi malam terakhirnya Nino bisa bermain dengan Angela dan mengobok-oboknya. Karena keesokan harinya, Angela dan ayahnya resmi menikah. Ya, meskipun ditentang oleh sang nenek, mereka tetap melangsungkan pernikahan. Nino mungkin sedih, tapi setidaknya Angela akan terus bersamanya dalam satu rumah. Itulah tadi alur film Malaysia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.